adalah berdasarkan asas equality before the law. Organisasi PPWI, Persatuan Pewarta Warga Indonesia, yang mana kedatangannya ini adalah untuk melakukan pengecekan ataupun mengecek anak buahnya yang profesi wartawan. Dan dengan adanya pernyataan dari Dewan Pers RI pada hari atau pada tanggal 15 Maret 2022 sudah dinyatakan bahwa tersangka WL itu bukan merupakan wartawan, tetapi seorang citizen journalism atau civil, ya. Iya, sebagai orang sipil. Jadi citizen journalism adalah seorang sipil, bukan seorang oknum wartawan. Itu pernyataan yang disampaikan oleh Dewan Pers Republik Indonesia, yaitu di halaman Masjid Sumber Gede, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, terhadap kasus pemerasan. Yang kedua adalah TKP di kantor Polres Lampung Timur, Desa Mataram, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, yaitu dalam kasus tindak pidana yaitu pengerusakan. Jadi dua laporan polisi yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya kronologi kejadian pada hari Selasa tanggal 8 Maret tahun 2022 sekitar pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, korban datang ke Polres Lampung Timur. Korban daripada kasus pemerasan ini telah melakukan laporan ke Polres Lampung Timur dan konsultasi dengan Satreskrim terkait kejadian yang dialami, yaitu tentang adanya oknum wartawan yang meminta sejumlah uang untuk dapat menghapus berita tentang perselingkuhan korban yang disertai ancaman akan memberitakan atau akan ditulis dalam pemberitaan yang lebih hot lagi bahasanya. Jika tidak menyerahkan uang tersebut kepada pelaku dan pada saat sedang konsultasi, korban yang saat itu sedang konsultasi dengan Satreskrim Polres Lampung Timur, korban selalu terus dihubungi oleh oknum pelaku. Pelaku meminta uang untuk segera diserahkan. Karena takut diancam oleh pelaku, pelapor kemudian pergi untuk menemui pelaku dan diikuti oleh anggota. Kemudian saat bertemu, pelaku dan korban langsung menyerahkan sejumlah uang dan pelaku tersebut langsung melarikan diri, yang kemudian dikejar oleh anggota reskrim yang melihat saat penyerahan barang bukti uang tersebut. Di sini berdasarkan penyidikan yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Lampung Timur dengan backup dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung, telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi sebanyak 5 orang dan telah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi yang lain sebanyak 29 orang. Jadi baik terhadap pelaku tindak pidana, ya artinya terhadap tindak pidana pengerusakan dan tindak pidana pemerasan, masing-masing sebagaimana saya sebutkan tadi sudah dilakukan pemeriksaan baik terhadap 5 orang saksi, yaitu dari kasus daripada pemerasan dan kasus pengerusakan sebanyak 29 orang saksi. Nama daripada tersangka yang saat ini dilakukan penahanan yaitu adalah tersangka IN, usia 36 tahun, beralamat di Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. Yang kedua, ini adalah sebagai tersangka kasus pemerasan. Kemudian, tersangka berikutnya adalah kasus pengerusakan. Kasus perusakan ini adalah tersangka WL, berusia 56 tahun, berdomisili di Jakarta. Kemudian tersangka ED, 48 tahun, berdomisili di Bandar Lampung. Dan terakhir adalah tersangka SN, usia 41 tahun, berdomisili di Lampung Timur. Sangka pemerasan dalam tataran
Undang-Undang Pers yang bersangkutan bukan kerja jurnalistik. Artinya dia tidak bersandar kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99, dan karena dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, apabila perusahaan pers tersebut berbadan hukum juga terverifikasi di Dewan Pers. Selanjutnya dalam peraturan Dewan Pers lainnya ada yang namanya wartawan sudah harus berkompetensi, baik itu muda, madya, dan utama. Tentu setelah kita pelajari dari dua kejadian tersebut, kita sangat menyayangkan ada masyarakat yang mengatasnamakan wartawan, jurnalis, tapi kerja-kerjanya tidak mencerminkan sebagai seorang wartawan profesional. Wartawan profesional itu adalah yang tertuang dalam kode etik, tentu tidak memberikan kenyamanan baik yang diberitakan maupun yang menerima pemberitaan tersebut. Setelah kita lihat, setelah kita dengar tadi apa yang disampaikan oleh Kabid Humas, ternyata terjadi pemerasan. Tentu ini melanggar kode etik, dan untungnya yang bersangkutan bukan wartawan. Artinya nanti silahkan pihak penyidik melakukan prosesnya melalui KUHP dan Undang-Undang ITE. Kalau dia sebagai wartawan tentu nanti seperti kasus-kasus sebelumnya bersandar kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99. Terkait dengan organisasi pers yang kita semua tahu bahwa dalam video viral mengatasnamakan pers, setelah kita baca, dan saya juga diapresiasi oleh teman-teman komisioner Dewan Pers dan juga Ketua PWI Pusat bahwa sikap tegas teman-teman PWI di Lampung, juga teman-teman yang profesional yang bersangkutan ataupun organisasi yang mengatasnamakan pers itu tidak tertera dalam Dewan Pers.